Halo guys, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan just in time dan inventory. Untuk soal pertama mungkin kita bahas terkait dengan teori. Jadi di question part ini dia PR company ini dia menggunakan flow projection system. Ya, jadi sistem manufakturnya itu mereka berdasarkan constant flow projection system ya, jadi terus menerus. Nah, ternyata permintaan dari industri motor ini biasanya kadang-kadang tinggi di bulan-bulan tertentu, tapi juga kadang rendah di bulan lainnya. Nah, di sini PR ini dia kayak mencoba untuk menghold inventory. Ya, jadi dia kayak menyimpan inventory biar nanti bisa supply komponen sesuai dengan permintaan. Tapi ternyata inventory-nya itu, cost-nya itu lumayan apa ya, signifikan di sini. Ya, ini akan mengganggu dan berpengaruh ke profit perusahaan. Nah, manajemen VR ini mereka mencoba untuk merubah ya dari sistem yang biasanya dengan inventory mereka berubah ke just in time. Yang ditanyakan pertama, explain the concept of GIT production system. Jadi sebenarnya GIT ini dia lebih kepada pendekatan untuk gimana caranya barang yang diproduksi itu sesuai dengan permintaan. Artinya nanti di setiap lini produk itu em, apa ya, meminimalkan atau menolkan persediaan. Jadi jangan sampai mereka menyimpan stok gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mereka di setiap aktivitasnya mereka mereka untuk berusaha untuk meminimalkan atau mengosongkan inventory. Jadi mereka nggak megang inventory. Jadi misalkan hari ini pesan 5.000, hari ini juga 5.000 itu dikerjain gitu. Jadi mereka nggak ada nyimpen stok, karena nanti kalau perusahaan udah mulai ada stok, otomatis kita harus bayar bayar sewa, terus bayar orang yang jaga gudangnya dan sebagainya. Yang kedua adalah explain to reason why the profit of PR may not increase as a result of changing to. Oke, jadi kenapa sih dua alasan? Bisa aja mereka udah nerapin GIT tapi nggak efektif, ya nggak ada, tidak ada peningkatan malah ya hasilnya. Ya, alasan pertama bisa jadi pertama karena dari kesiapan sistem. Nah, di sini GIT sendiri dia butuh butuh tenaga kerja yang ahli, butuh selain tenaga kerja ahli, multi multi skill, terus yang juga mereka orang-orang yang kompeten, sehingga nanti mereka bisa tahu nih kalau mereka ngeproduksi 5.000 produk, mereka nggak akan melakukan kesalahan. Karena kalau ada satu kesalahan, mungkin ada atau beberapa kesalahan itu akan menghambat perusahaan untuk memproduksi atau memenuhi permintaan. Jatuhnya nanti akan timbul namanya stock out cost. Stock out cost itu jadi kita kehilangan atau kita ada potensi kehilangan penjualan karena kita nggak bisa memenuhi permintaan dari customer. Nah, yang kedua adalah dari sisi multi skill, terus ya mungkin dari sisi manajemen juga untuk mempersiapkan material supplier ya. Apakah supplier nanti support gitu. Jangan-jangan mereka ketika mengirim, kita kita pengen menerapkan GIT nih, yang dimana hari ini orang pesan 5.000, nanti orang kita kirim 5.000 gitu. Nah, apakah supplier kita yang menyuplai barang-barang atau material itu mereka em, eh, apa ya, bisa tepat waktu kah atau mereka tidak ada masalah dengan hal ini? Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan. Ketika itu ada masalah, udah pasti GIT ini nggak akan berjalan gitu. Nah, mungkin itu untuk nomor dua nomor. Sekarang kita masuk ke nomor tiga. Nomor tiga ini, sorry, nomor lima. Nomor lima ini intinya ini dia Justico ini, ini cuman cuman pembuka. Mereka sedang mempertimbangkan ya terkait dengan inventory management. Di sini si Dastico ini dia ngebeli
Dia beli apa ya tadi ya? Beli beli barang, beli komponen gitu ya. 1.500 1.500.000 unit. Hmm. Nah, harganya, price-nya itu di $14 per unit. Terus, sini ada informasi di company place. Nah, pesanan pesanan perusahaan itu per tahun, oh sorry, pesanan per tahunnya itu mereka 12 kali pesan. Terus ada informasi the holding cost of company fee excluding unit cost. Oke, terus ada holding cost. Holding cost itu kayak tadi orang bayar gudang, bayar asuransi asuransi untuk gudang, terus bayar bayar ya yang jaga-jaga orang yang jaga gudang, listrik gudang dan sebagainya. Itu holding cost. Itu konsekuensi kalau kita ada inventory. Itu harganya $0,21 per unit per tahun. Terus untuk yang ordering cost, nah kita kan mesennya setahun itu 12 kali. Setiap pesan itu dikenai harga $252 per unit per tahun. Oke, em, ini hanya tambahan, tapi di sini ada juga informasi terkait dengan bulk order discount. Order discount itu apa? Dia ini em, supplier luar nawarin kita untuk hmm, nawarin ini saya kasih diskon ya 5%, tapi kamu sediain atau minimal ordernya harus 250.000 ya unit per order. Baik, ini nanti ada informasi kita skip karena ini sebenarnya sudah masuk ke financial management. Kita yang fokus ke inventory management. Jadi di sini ditanyakan hitunglah holding and ordering cost dari yang Dusty ini ya ya berdasarkan inventory management system. Baik, nomor satu kita langsung nomor satu itu ordering cost itu eh jadi gini, bisa kita pesan pesan barang. Kita kan tadi pesan barang itu setahun itu 1.500.000. Nah, setiap setiap kita pesan setiap jadi kita butuh dalam satu tahun itu 1.500.000 unit. Nah, setiap kali mesan itu berapa unit? Atau misalkan gini, kita mesannya 1.500.000 unit setahun untuk dalam waktu setahun. Setiap pesan kita misalkan mesan 200.000 unit. Berarti kita berapa kali mesan ya? Tinggal tinggal bagi aja. 7,5 kali pesan. Nah, di kasus ini dia terbalik pesanannya udah diketahui. Ternyata setahun itu mesennya 12 kali. Berarti tinggal 1.500.000 dibagi 12. Berarti dia ada 125.000 pesanan. Unit ya, unit yang dipesan. Nah, sekarang setiap pesan tadi harganya berapa? Itu 252. Tinggal kita kali. Total ordering cost adalah 125 dikali dengan 252. Oh, sorry, 125 bener ya? Ya benar. 31 juta. Hmm,
kan 125.000 pesanan, setiap pesan, sorry, em, bukan gini. Tadi kita em, ordering cost itu, jadi kan em, 12 12 kali, jadi 12 kali ini kan given ya, given 1,5 juta ini given. Maka 1,5 juta dibagi, dia setiap kali mesen berapa banyak sih? Satu kali dia mesen, satu kali dia pesan itu berapa unit yang datang. Nah, itu kan masih X tadi atau ditanyakan. Nah, hasilnya sama dengan 12 kali. Berarti ini tinggal kita balik-balik ke rumus saya. Ternyata 1.500.000 kalau dibagi dengan 125.000 itu ketemunya kita 12 kali pesan. Nah, itu setiap kali pesan it- kita membutuhkan kos atau kita bayar itu 252. Berarti nanti 252 ini kita kalikan dengan 12. Ketemu $3.024. Sekarang untuk yang holding cost, holding cost itu dia pakai metode rata-rata. Jadi dari inventory 0 sampai inventory ke N misalkan. Nah, di sini ternyata inventory kita, em, kita nge-save atau kita butuh em, buat nyimpan 125.000 ya. Nah, kalau kita pakai metode rata-rata ya tinggal dibagi aja. 0 ditambah 125 dibagi 2. Ketemu 62.500. Nah, jadi kita ngem, apa ya? Kan kan tadi kita bilangnya oh setiap kali mesen kita 125.000 ya. 125.000 kan kita mau mau nanti kita simpennya berapa sih biaya nyimpennya? Nah, 105.000 kita pakai metode rata-rata ketemu 62.500 kita bagi dua dulu. Nah, setiap kali simpan, setiap holding atau nge-hold inventory itu dikenakan 0,21 per tahun. Sehingga nanti total holding cost-nya kita kalikan aja 13.125. 13.125 ini kayak kalau kita berarti oke, sudah menjawab yang nomor satu. Nomor dua, calculate differential effect. Oke. Langsung aja untuk menghitung IE ditanya em, EOQ ini, IEQ ini kita langsung menggunakan formula em, sebenarnya akar dari 2 dikali 1.500.000 ya permintaan dikali dengan sebentar ya, apa ya kemarin rumusnya. Oke, kita lihat dulu ya nah 2 dikali D dikali P dibagi C. Oke, nanti akan dibalas 2 kali D itu demand 1.500. P itu em, P itu ordering cost, C itu carrying cost. 252 dikali 252 dibagi dengan 0,21. Oke, kalau kita masukkan 2 kali 1.500 kali 252 bagi 0,21.
terus kita akarkan, pangkat setengah. Bentar, 60.000. Oke, jadi sebenarnya fungsi dari ordering cost sama holding cost ini, kita kan tadi cuman sesuai sesuai mungkin sesuai kebiasaan manajemen ya. Mereka ordernya 12 kali. Ternyata sebenarnya em, setiap kali mesen itu nggak 125 sebenarnya yang optimal itu. Jadi kita pengen tahu cost yang optimal itu ketika kita mesen berapa barang. Kalau gini kan kalau kita total total costnya ya, yang untuk yang tanpa metode normal tanpa menggunakan I- IOQ ini dia 16149. Sekarang kita bandingkan. Kita masukin formulanya ini, tapi kita ganti 60.000 semuanya. Ini 60.000. Ini berarti 25 kali kita harus mesen. Setiap kali pesen 6.300. Oke. Nah, inventorinya 0, 6.000. Nah, kita lihat nih. Total cost-nya itu adalah 12.600. Jadi kalau kita pakai yang random atau kita pakai yang 12 kali ini, itu kita mengeluarkan cost 16.149. Tapi kalau kita pakai yang 12, pakai yang metode IOQ ini dia kita dengan 60.000 unit kita ketahuan nih kuantitas yang harus kita order setiap kali pesan atau setiap kali order itu kita butuh berapa unit sih? Ternyata 60.000 unit. Total 12.600. Itu kita bisa efisien berapa ya? Berapa dolar? 3.549 dolar. Nah, yang ketiga, empat nanti nomor 4 kita mungkin skip. Kita langsung ke nomor 3. Hitunglah financial effect. Kalau kita nerima order ya, bulky order ini. Hmm, oke, ini terima kemarin ya. Oke, nah bulky order ini kan dia mensyaratkan apa sih? Kata dia harus 25, harus minimal 250.000. Harus 250.000 pesannya. Otomatis jadinya 6 kali ini. 6 kali kita ordernya. Nah, kalau 6 kali berarti total cost-nya nanti ini pasti berubah. Jadi jadi biayanya berubah. Total cost-nya itu jadi 27 sekian. Ini kalau dia pakai yang apa? Pakai yang bulk order gitu ya. Kalau yang normal itu tadi cost-nya adalah 16.000. Nah, lebih mahal malah. Ya, jadi kalau kita nerima nerima orderan ya mending berarti book order ini tidak rekomen untuk nanti di apa di apa kita terima untuk diskonnya karena ternyata dari sisi cost juga sangat jauh selisihnya lebih besar. Jadi cost untuk order dan cost untuk inventory-nya itu lebih besar. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan kembali untuk soal teori itu akan kita pisah. Ya, untuk ini kali ini kita langsung bahas ke soal. Oke, terima kasih.